Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para akhwat ummahati fillah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat, taufik, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi ini di tanggal 22 Dzulqa'dah ya, kita semua bisa berkumpul kembali, hadir kembali di majelis Al-Quran atau tadabbur Al-Quran. Alhamdulillah ya. Yang mana insya Allah mudah-mudahan dengan kita semua hadir di majelis walaupun virtual ya, semoga menjadi sebab bertambahnya iman, kemudian juga luasnya pemahaman, dan Allah lembutkan hati kita dalam menerima kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat. Ya akhwati fillah wa ummati fillah, insya Allah pada pagi ini kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran, dan kemarin kita sudah selesai di surah Al-Buruj. Pada pagi ini kita masuk pada surah Al-Insyiqaq, insya Allah ya. Seperti biasa sebelum masuk tadabbur, kita akan awali terlebih dahulu dengan tahsin ya. Hanya mungkin sekitar 5 ayat saja ya. Oke, akhwati fillah boleh dibuka ya mikrofonnya. Kita sama-sama insya Allah sudah dalam keadaan wudhu semua ya. Ya, baca dalam keadaan wudhu, kemudian juga ya madhab kiblat ya, menghadap kiblat. Ini salah satu sunnah yang dianjurkan oleh baginda Nabi ketika mencari ilmu, terutama ketika membaca Al-Quran menghadap kiblat ya. Tapi sudah ada di layar ya surat Al-Insyiqaqnya. Yang udah hafal juga insya Allah ya. Udah siap Bu Endang? Insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u inshaqqat. Idza as-samaa'u inshaqqat. Iya. Di huruf ta ini ada sifat hamas ya, mengalirnya udara, jarayanun nafs. Jadi ketika pengucapan huruf ta ada at, ketika sukun ta sukun at, tapi jangan terlalu berlebihan nanti ke huruf c ya. Syaqqat, syaqqat, kira-kira di depan mulut kita terdapat udara. Nah, itu hamas namanya, atau dalam bahasa ilmu tajwid dinamakan dengan jarayanun nafas atau mengalirnya udara ya. Ini sampai ayat selanjutnya juga masih sampai ayat 5 ya, ada hamas pada huruf ta, mohon diperhatikan. Kemudian ma'u di sini mad, ada yang masih ingat? Mad apa? Mad wajib muttasil, betul ya. Jadi panjang, bisa 3, 4, 5, bahkan ada yang bilang 6 harokat gitu. Jadi jangan 2 harokat. Misalkan idas sama nggak boleh ya. Karena wajib di sini sepakat para ahli ahli kiroah bahwasanya ini harus lebih dari 2 harokat ketukannya ya. Kita ulang lagi. Idas sama
إذا إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وإذا وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت. Masya Allah, barakallah fikunna, akhwati fillah. 5 ayat ya, mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca Allah lipat gandakan pahalanya sebagaimana yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya setiap huruf itu ya sama dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa mimun harfun walamun harfun wa mimun harfun wa fi kulli harfin bi asyri amsalihha. Dan setiap huruf itu Allah lipat gandakan kebaikan atau pahalanya 10 kebaikan. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, ya akhwati fillah, pada pagi ini kita masuk ya pada pembahasan tadabbur atau tafsir pada surah Al-Insyiqaq. Nah, ini kata Rasulullah SAW sebagai pembuka ya. Kapan kita harus baca Al-Insyiqaq? Nah, ini kata Rasulullah SAW, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu ainin falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'u fatarat wa idza samaa'u syaqqat. Kata Rasulullah SAW, barang siapa ingin melihat hari kiamat, maksudnya ingin mempelajarinya, ingin mengetahui ilmu-ilmu tentang hari kiamat, seakan-akan melihat dengan mata kepala sendiri, saking jelasnya gitu ayat tersebut, tidak harus perlu penafsiran yang terlalu mendalam gitu ya. Maka kata Rasulullah, bacalah idza syamsu kuwirat atau disebut dengan surah At-Takwir. Kemudian juga idza samaa'u fatarat atau surah Al-Infitar, wa idza samaa'u syaqqat dan surah Al-Insyiqaq. Ya, jadi subhanallah, kata Rasulullah SAW, kalau kita ingin mengetahui bagaimana kejadian hari kiamat, bagaimana yang terjadi apa saja di hari kiamat, maka baca 3 surat ini. Walaupun memang ada juga di surat-surat yang lain ya. Misalkan di Al-Waqiah, kemudian juga Al-Qamar, banyak di surat yang lain, tetapi memang di 3 surat ini pun lebih spesifik ya, atau pembahasan hari kiamat lebih detail lagi gitu. Begitu ya akhwati fillah. Jadi dalam Al-Qur'an ini ada beberapa kisah atau beberapa tentang, kalau kisah yang dulu-dulu itu juga ada ya. Itu kemarin contohnya tentang Ashabul Ukhdud kita sudah bahas. Tentang kabar orang-orang terdahulu. Ya. Kemudian juga tentang kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Fir'aun. Itu juga kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya. Dan kita pun wajib mengimani apa yang dikabarkan Allah Subhanahu wa taala, yang kabar yang sudah lalu. Begitupun kita wajib mengimani, mempercayai kabar yang Allah sampaikan, sesuatu yang akan terjadi. Begitu ya akhwati fillah. Jadi ada yang sudah terjadi, ada juga yang apa barusan? Yang akan terjadi. Itu salah satunya hari kiamat. Dan akhwati fillah, ummahati fillah, ketika hadir di sini tentunya didasari dengan keimanan hari kiamat juga ya. Kita yakin bahwa duduknya kita di sini, kita masuk Zoom-nya pada pagi ini, atau teman-teman yang mungkin nanti menyusul lewat mendengar lewat rekaman, itu pastinya karena keimanan kepada Allah, kemudian juga yakin akan ada hari kiamat, yakin ada pembalasan dari Allah atas setiap amal-amal baik kita ya, seperti itu. Baik, kita siapkan hati kita ya akhwati fillah, bahwasanya yang akan dibahas adalah tentang hari kiamat gitu ya. Ditakut-takuti pun tetap akan terjadi gitu ya.
kita nggak bisa lari dari situ. Nah, kita makanya dengan mempelajari ini bukan hanya sebatas untuk menambah pengetahuan saja, bukan, tetapi untuk menambah keimanan kita kepada Allah, iman kita kepada hari kiamat gitu ya. Karena hari kiamat ini adalah salah satu rukun iman yang wajib kita imani. Yaitu rukun iman keberapa, akhwat? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Kelima gitu ya, kelima, betul. Dan Allah Subhanahu wa taala menyandingkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu banyak banget dalam hadis, begitu pun dalam Al-Qur'an berulang-ulang man kana yu'min, tentang iman kepada Allah, juga iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Baik, kita masuk pada ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat. Tadi ayat pertama ya, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila langit terbelah. Ini langsung ya Allah buka ayat ini dengan pemandangan hari kiamat. Apa yang akan terjadi gitu ya. Apabila langit terbelah. Insyaqqat ini terbelah. Langit akan terbelah di hari kiamat. Coba akhwati fillah. Yang pagi ini kita bisa melihat langit dalam keadaan baik-baik saja, ya. Tapi kata Allah, kelak di hari kiamat dia akan terbelah. Terbelah seperti apa gitu ya, sehingga para ahli tafsir pun menjelaskan, ya di sini ada beberapa pendapat ulama ya. Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan terbelah adalah langit akan pecah dan terbelah pada hari kiamat karena dahsyatnya peristiwa saat itu. Langit yang selama ini kokoh, kita lihat langit itu subhanallah ya, indah sekali. Bahkan minggu kemarin kalau nggak salah ya, ada yang lagi viral apa, langitnya berwarna apa, orang Bogor nih, ada orang Bogor di sini nggak? Di Cilengsi ya, langitnya berwarna pelangi, masya Allah, siang-siang. Langit yang indah, yang kokoh, tanpa ada cacat. Kalau kita lihat tanpa ada tiang sama sekali. Kelak di hari kiamat akan hancur. Kenapa? Karena saking dahsyatnya hari kiamat. Dan itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Atas perintah Allah, dan kita garis bawahi ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekokoh itu, sekuat itu, sebesar langit, dia taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika saatnya dia hancur, dia pun akan hancur. Gitu ya. Ini menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah dan betapa mengerikannya hari kiamat. Subhanallah ya, tentang hari kiamat. Kemudian juga dalam tafsir As-Sa'di, itu dari Abdurrahman, yaitu pengarangnya adalah Abdurrahman As-Sa'di, menurut beliau tentang idzas sama'un syaqqat adalah menggambarkan perubahan besar alam semesta pada hari kiamat. Langit yang indah dan teratur akan terbelah setelah sebelumnya sangat kokoh. Ini hampir sama dengan Ibnu Katsir ya, bahwa semua yang terjadi karena langit tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari dalam tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir mengatakan juga terpecah dan terbuka. Ini adalah tanda dimulainya kehancuran alam dunia menuju kehidupan akhirat. Jadi dalam ayat ini juga menunjukkan tentang peniupan sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil gitu ya. Jadi ketika ditiupkan sangkakala, semua akan hancur, termasuk langit yang kita lihat kokoh, yang kita lihat indah, semuanya akan terbelah, akan hancur atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah hancur ini, dan hancur ini adalah awal mula terjadi alam kehidupan akhirat setelah alam kubur ya. Kalau nenek moyang kita saat ini sedang di dalam kuburan, nah ketika sudah hancur lebur hari kiamat itu nanti pun akan dimulai peradilan Allah Subhanahu wa taala. Ya akhwati fillah ya. Jadi di sini tentang langit yang terbelah, bagaimana kita imani saja gitu ya. Kita imani bahwa itu akan terjadi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa adinat li rabbiha wa huqqat. Kenapa langit itu terbelah? Subhanallah di sini, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh. Wa adinat itu patuh li rabbiha, kepada Tuhannya. Tuhannya siapa? Tuhannya siapa, Ahwat? Tuhannya langit ya, Tuhannya langit itu Tuhan kita juga ya. Jadi langit itu tuh semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa
kata Allah, dan memang sepatutnya mereka patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit akan terbelah, nanti juga bumi akan terbelah karena mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, sudah seharusnya langit patuh kepada perintah Allah karena Dia Maha Besar, tidak dapat dicegah dan tidak dapat dihalangi apa yang dikehendakinya, bahkan Dia mengalahkan segala sesuatu dan segala sesuatu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah, menjadi pelajaran penting untuk kita sebagai manusia. Ya, makhluk yang paling besar di muka bumi ini yang kita lihat setiap pagi, setiap siang, sore, malam gitu ya. Yang makhluk yang luar biasa besarnya, dia pun patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan pagi ini terbit, pagi ini dia tetap ada, dia patuh. Ketika nanti begitu matahari ya, ketika Allah perintahkan matahari untuk terbenam nanti maghrib, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit gitu ya, langit yang segitu besarnya dia patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita manusia ya? Kita kadang lalai, kadang nggak patuh sama Allah, disuruh sholat yang hanya sekitar berapa menit aja nunda-nunda gitu ya, akhwati, betul nggak? Kadang. Atau disuruh beramal soleh ditunda-tunda dulu, nanti dulu gitu ya. Atau naudzubillahi min dzalik, bahkan ada orang yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan dia tidak melakukan sholat, tidak melakukan ibadah kepada Allah, maka dia dalam keadaan sombong gitu. Naudzubillahi min dzalik. Langit saja yang segitu kokohnya, segitu besarnya makhluk Allah Subhanahu wa taala, dia tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam satu ayat disebutkan ketika Allah memanggil langit dan bumi, wa qala tiya ya tau'an au karha ataina ta'i'in ya. Kemudian kata langit dan bumi, kata Allah, datanglah kamu langit dan bumi kepadaku dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan taat. Kemudian qalata, kata langit dan bumi, ataina ta'i'in. Ya Allah, kata langit dan bumi ya, dengan yang sangat makhluk yang sangat besar ini, dia mengatakan, kami taat, kami datang kepada Engkau ya Allah, ta'i'in, dalam keadaan taat kepadamu. Gitu ya. Jadi kenapa langit terbelah? Atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitupun saat ini masih kokoh, ini mereka pun taat patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi ketika hari kiamat. Wa adinat li rabbiha wa huqqat gitu ya. Mereka akan terbelah, kenapa? Atas izin Allah Subhanahu wa taala dan atas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah selain langit, bagaimana lagi terjadinya atau hari kiamat itu? Ayat ketiga kata Allah, wa idal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan. Setelah langit terbelah, langit hancur, bahkan meteornya pun sudah berjatuhan, bertabrakan. Begitupun dengan keadaan bumi yang saat ini kita pijak, itu pun akan diratakan di hari kiamat. Ya, kata Imam Ibnu Katsir, yakni digelarkan, dihamparkan dan diluaskan. Saking ratanya semua makhluk sudah habis gitu ya, semuanya sudah hancur. Kemudian kata Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tadi ya Abdurrahman As-Sa'di, beliau mengatakan yang dimaksud dengan firman Allah wa idzal ardu muddat adalah ketika bumi diguncangkan. Jadi tadi awal mula hari kiamat diguncangkan terlebih dahulu dengan sangat dahsyat gitu ya. Kalau saya waktu beberapa tahun yang lalu kan terjadi gempa ya di Cianjur. Padahal hanya kena dampaknya saja gitu ya. Tapi itu sangat membuat hati bergetar, takut, sangat takut gitu. Ya, hanya pada getarannya tidak seperti bukan seperti kiamat kubro gitu ya, tapi getaran yang memang sangat menakutkan sekali. Itu di dunia atau belum hari kiamat yang sesungguhnya, bukan hari kiamat kubro. Kemudian di sini juga kata Syekh As-Sa'di, gunung-gunung yang ada di atasnya dicabut dan dihancurkan. Jadi gunung yang saat ini kita lihat itu ketika di hari kiamat akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan hancur lebur, dan segala bangunan, begitupun bangunan. Jadi bayangkan gunung yang segitu kokohnya aja hancur, bagaimana dengan bangunan rumah kita? Ya, bagaimana dengan bangunan rumah kita? Kemudian juga kata beliau, di hari kiamat tersebut Allah membentangkan bumi itu seperti hamparan kulit yang dibentangkan sehingga menjadi sangat luas. Bumi pada saat itu cukup untuk menampung seluruh manusia yang dikumpulkan di padang mahsyar.
meskipun jumlah mereka sangat banyak. Ya, kemudian ya akhirnya di sini juga bumi menjadi tanah yang datar dan rata tanpa terlihat sedikit pun lekukan atau benjolan. Tidak ada lagi perbedaan ketinggian, semuanya menjadi satu hamparan luas yang terbuka. Jadi kalau saat ini masih ada dataran tinggi, dataran rendah, kalau di hari kiamat Allah hamparkan dengan luasnya tanpa ada apa tadi yang tinggi, nggak rendah, nggak harus, semuanya akan sama gitu ya, akan sama ukurannya. Untuk apa tanah tersebut atau bumi diratakan? Adalah untuk tempat peradilan kita semua. Alam mahsyar itu terjadi ya akhwati fillah, ummati fillah. Alam mahsyar akan terjadi setelah kiamat kubra ini. Wa idzal ardu muddat, bumi diratakan, manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat akan dikumpulkan di tempat itu. Dan kata para ulama juga bahwa kita berdiri itu hanya atau tempat satu orang itu cukup untuk dia berdiri saja. Saking padatnya bumi ya, padatnya bumi yang nanti akan kita tempat untuk alam mahsyar tersebut. Jadi nggak ada buat selonjoran ya akhwati fillah. Karena kebayang banyaknya manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Itu di mana dikumpulkan? Di bumi saat ini juga, tetapi nanti di tiupan pertama, peniupan sangkakala oleh malaikat Israfil itu hancur lebur. Kemudian nanti akan dibangkitkan kembali ketika ditiupkan sangkakala yang kedua. Dan itu akan terjadi di hari kiamat. Ya subhanallah, wa idzal ardu muddat. Kemudian setelah itu apa? Kayak di sini setelah bumi dihamparkan. Ya, di sini ada hadis dari Ali bin Husain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan setelah bumi dihampar itu apa yang akan terjadi. Qala, kata Rasulullah. Jadi akhwati fillah, kata Rasulullah, kata Rasul, aku dikabarkan oleh Allah tentang apapun yang gaib yang akan terjadi yang kalian tidak mengetahui. Jadi Rasulullah dikabarkan secara detail ya. Ketika di alam kubur, ketika nanti hari kiamat, bagaimana Rasulullah yang dikabarkan. Sedangkan untuk urusan dunia, kata Rasulullah, wa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya, sedangkan kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian, kayak misalkan bisnis gitu ya atau sebagainya. Mungkin kita lebih tahu, tapi kata Rasulullah, aku dikabarkan oleh Allah, oleh Rabbku tentang apa yang akan terjadi nanti, terutama di hari kiamat. Kata Rasulullah, idza kana yaumul qiyamah maddallahu al-ardha maddal adim. Ya, kata Rasulullah bahwasanya ketika terjadi hari kiamat, Allah menghamparkan bumi menjadi rata seperti maddal adim, seperti selembar kulit yang dihamparkan. La yakunu li basyarin minan nas illa mawdi'a qadamaihi. Sehingga tiada tempat lagi bagi seorang manusia kecuali hanya tempat bagi kedua telapak kakinya. Kenapa? Karena semua makhluk pada hari itu dibangkitkan. Jadi tadi itu ya, manusia hanya untuk berdiri saja, nggak ada buat tiduran, nggak ada selonjoran, gitu ya. Kemudian kata Rasulullah, fa'akunu awwala man yud'a. Maka aku adalah orang yang mula-mula dipanggil, ya. Wa Jibrilu an yaminir rahman. Sedangkan Jibril berada di sebelah kanan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, wallahi ma ra'ahu qablaha. Demi Allah, sesungguhnya malaikat Jibril telah memberitahukan kepadaku bahwa engkau telah mengutusnya kepadaku. Maksudnya bahwa Rasulullah diutus kepada manusia. Kemudian fa'aqulu ya Rabbi, inna hadza akhbarani annaka arsaltahu ilayya. Tadi itu ya, bahwa sesungguhnya malaikat Jibril telah mengabarkan bahwa engkau telah mengutusku untuk manusia, untuk kita semua ya akhwati fillah. Kemudian fayaqulullahu azza wa jalla. Kemudian Allah berfirman, shadaqah, benar. Ya, Rasulullah yang kita sering bersalawat kepadanya, kita juga sering melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Di hari kiamat beliau akan datang kepada Allah, ya Allah, malaikat Jibril telah mengabarkan kepadaku bahwa engkau mengutusku. Kemudian kata Allah, iya benar, engkau adalah utusan Allah, gitu ya, Rasulullah SAW. Kemudian thumma asyafa'u. Kemudian aku memohon syafaat. Ya, Rasulullah akan memintakan syafaat untuk kita semua. Syafaat di sini maksudnya adalah karena ketika di alam mahsyar semua manusia berdiri sangat lama
sangat lama sekali. Sehingga kata al-qiyamah, akhwati fillah, kata kiamah dalam bahasa Arab ini asal katanya dari kata qoma, berdiri. Qoma yaqumu, berdiri. Kemudian dinamakan dengan al-qiyamah nanti ketika sudah dibangkitkan, karena kita akan berdiri yang sangat lama. Bukan sejam 2 jam ya akhwati fillah ya. Sehingga saat itu manusia dalam keadaan berkeringat, bercucuran keringat yang sangat banyak sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Bahkan kata Rasulullah ada yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang sampai betis, ada yang sampai paha. Bahkan ada juga yang tenggelam dalam keringat saking banyak dosa yang dia lakukan ketika di dunia. Saat itu mereka sangat lelah gitu, sehingga mereka mencari para nabi agar mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar langsung diadakan saja hari peradilan itu, atau langsung aja ada hisab gitu ya, karena mereka udah nggak kuat dengan berdiri yang sangat lama tersebut. Kemudian kata Rasulullah, "Tsumma asyafa'u." Kemudian aku memohon syafaat, maksudnya berdoa kepada Allah, dan aku katakan, "Ya Rabbi, ibaduka abduka fi atrafil ardi." Ya, kemudian Rasulullah berkatakan, "Ya Tuhanku, tolonglah hamba-hambamu yang menyembahmu di berbagai penjuru bumi." Qala wa huwal maqamul mahmud, dan itulah tempat yang terpuji. Jadi Rasulullah akan bersujud ya, akan berdoa kemudian bersujud kepada Allah agar diadakan peradilan. Karena manusia tadi apa? Tadi sangat lelah untuk berdiri di alam mahsyar tersebut. Barulah ketika Rasulullah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah diadakan peradilan di hari kiamat tersebut. Ya, setelah Rasulullah meminta syafaat atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu setelah bumi dihamparkan ya akhwati fillah ya. Jadi sampai kata para ulama itu mengatakan bagaimana lelahnya kita di hari kiamat, karena matahari pun kata Rasulullah dekatnya sekitar 1 mil ya, dekat sekali. Sehingga banyak yang berkeringat, bercucuran keringat. Maka bagaimana di saat itu kata Rasulullah SAW hanya ada 7 golongan ya, yaumal la dhilla illa dhilluh. Hanya ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh arasy-Nya Allah. Salah satunya adalah orang-orang yang al-mutahabbani fillah, ya, orang yang saling mencintai karena Allah. Kemudian juga apalagi tuh? Yang bersedekah, ya, ahli sedekah. Kemudian sedekahnya pun sampai tangan kirinya aja nggak tahu dengan sedekahnya. Kemudian juga pemuda yang hatinya selalu terhubung dengan masjid, ya, pemuda yang selalu terhubung dengan masjid dan sebagainya gitu. Kemudian ketika orang-orang yang merasa lelah ketika di hari kiamat atau berdiri tersebut, itu biasanya mereka yang tidak beriman kepada Allah pastinya ya. Kemudian juga ketika sholat mereka malas-malesan gitu, naudzubillah ya. Dan orang-orang yang berdirinya nikmat kemudian mendapatkan naungan arasy-Nya Allah, itu orang-orang yang ketika sholatnya khusyuk. Jadi ketika di hari kiamat pun mereka tidak merasakan lelah. Karena ketika di dunianya pun ketika melaksanakan sholat mereka pun tidak gerosak-gerusuk gitu ya. Jadi mereka menikmati ibadahnya. Sehingga di hari kiamat pun mereka pun tidak merasakan capek, tidak merasakan lelah. Bahkan dalam surat lain disebutkan bahwa orang-orang yang di hari kiamat tersebut mendapatkan kebaikan dari Allah, rahmat Allah, wajahnya pun akan bercahaya. Itu disebutkan dalam surah Al-Hadid ya. Wajahnya akan bercahaya, berbeda dengan orang-orang yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat ke-4 ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa alqat ma fiha wa takhallat. Ini tentang bumi juga masih sama. Dan memuntahkan, alqa itu memuntahkan ya, wa alqat ma fiha wa takhallat, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya, dan bumi pun menjadi kosong. Bumi pun menjadi kosong. Ada apa saja di dalam perut bumi gitu ya. Di sini dijelaskan oleh Ibnu Katsir dan pendapat dari Imam Mujahid, beliau mengatakan bahwasanya bumi mengeluarkan semua mayat yang ada di dalam perutnya sehingga bumi kosong dari mereka. Jadi kata Imam Mujahid, ini salah satu tabi'in ya, beliau mengatakan bahwa yang dikeluarkan ketika di hari kiamat itu adalah semua mayat. Ya, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti hari kiamat, nenek moyang kita, orang tua kita yang sudah mendahului kita, mereka pun akan dikeluarkan dari perut bumi ketika di hari kiamat. Ya. Kemudian kata pendapat yang lain juga bukan hanya mayat saja, bukan hanya jenazah yang zaman dahulu saja, tetapi juga yang ada di perut bumi berupa emas ya, berupa kekayaan alam pun akan dikeluarkan di hari kiamat tersebut.
Kemudian di sini ada hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Taqiyul ardu aflada kabidiha, ya amsalal ustuwani minadh-dhahab wal fiddah." Ini pernah dijelaskan juga dalam surah Al-Zalzalah gitu ya, bahwa semua manusia atau semua yang ada di perut bumi itu akan dikeluarkan di hari kiamat. Kata Rasulullah, bumi akan memuntahkan potongan-potongan atau simpanan seperti tiang-tiang berupa emas. Jadi nanti yang keluar tuh berupa emas, perak ya dari perut bumi ini, perut bumi ini. Kemudian fayajiul qatil. Maka ketika itu ada seorang pembunuh ya, dulu mungkin ketika hidupnya pernah membunuh seseorang, ketika melewati apa tumpukan emas atau tumpukan perak itu dia mengatakan, fi hada qataltu. Kata pembunuh tersebut, gara-gara ini dulu aku membunuh seseorang, gara-gara emas ya. Jadi dulu itu dia membunuh orang karena pengen mendapatkan kekayaan, pengen dapat emas, pengen dapat harta gitu ya, sehingga membunuh orang. Kata dia, fi hada qataltu. Kemudian wajiul qati'. Kemudian juga datanglah seorang yang dulu tangannya dipotong gara-gara mencuri. Kemudian fayaqulu fi hada qatatu. Ini gara-gara ini juga. Gara-gara emas, perak ini tangan aku juga di apa? Dipotong gitu saat itu. Kemudian waji'us sarik fayaqulu fi hada qati'at yadi. Oh, afan. Wajiul qati. Qati di sini adalah orang yang memutuskan silaturahmi ya. Orang yang memutuskan silaturahmi ketika melihat emas dan perak, dia mengatakan bahwa gara-gara emas ini juga aku memutuskan silaturahmiku. Faqata'tu rahmi, qata'tu rahimi. Waji'us sarik fayaqulu fi hadza qati'at yadi. Kemudian kata pencuri juga dia mengatakan gara-gara ini juga tanganku dipotong. Tsumma yad'unahu fala ya'khuduna minhu syai'a. Kemudian ketika mereka melewati emas dan perak tersebut, mereka meninggalkannya dan tidak mengambil sedikit pun darinya. Karena di hari kiamat sudah tidak penting lagi ya yang namanya emas, perak. Sekarang lagi musim apa tuh nabung apa emas antam misalkan ya. Ketika di hari kiamat udah nggak penting lagi tentang urusan emas perak. Itu bahkan boro-boro mau mikirin emas perak ya. Keluarga aja udah nggak inget ya karena mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Apakah aku selamat atau tidak? Gitu ya akhwati fillah. Itu yang terjadi ketika wa alqat ma fiha wa takhallat, manusia akan dikeluarkan dari perut bumi, itu tentunya di tiupan kedua ya akhwat. Dan di hadis lain bahwa bukan hanya mayat-mayat dari zaman Nabi Adam, tetapi juga berupa apa namanya yang ada di perut bumi berupa emas dan perak gitu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepadanya dan sudah semestinya bumi itu patuh. Huqqat patuh. Tadi itu ya, bahwa ketika langit terbelah karena patuh kepada Allah, begitupun bumi juga sama diratakan. Kemudian juga tadi awal mulanya dihancurkan, diratakan dan dikeluarkan semua yang ada di perut bumi tersebut itu karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang manusia kecil ini sebagai pelajaran untuk kita gitu ya. Kita yang makhluk lemah, tidak sekuat langit, tidak sekuat bumi. Kita kadang susah taatnya kepada Allah, tapi lihatlah langit dan bumi yang begitu kokohnya, mereka pun patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di ayat ke-6, ya akhwati fillah pasti udah seringnya dengar ayat ini. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Kata dengar ayatnya. Kata Allah, wahai manusia, ini semua diseru ya akhwat. Bukan hanya orang beriman. Tetapi orang yang tidak beriman pun Allah seru dalam ayat ini. Apa kata Allah? Sesungguhnya kamu innaka kadihun, telah bekerja dengan sungguh-sungguh, maksudnya lelah ya. Engkau dalam keadaan lelah ila rabbika kadahan, dan engkau sedang menuju Allah Subhanahu wa taala, famulaqih, dan pasti kamu akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadahan itu lelah. Semua manusia dalam keadaan lelah. Begitu ya, hari ini lelah. Kemarin lelah juga. Bahkan dari kita kecil pun ada masa lelah. Kalau kita lihat anak kecil gitu ya, mereka belajar jalan, belajar bicara, belajar apa lagi ya. Mereka dalam keadaan lelah, jatuh, berdiri lagi, lelah kan. Dan begitu pun saat ini ya, akhwat, kita sudah mulai dewasa pun ada kelelahan. Mungkin di sini ada yang profesinya sebagai guru
ya sebagai guru atau ibu rumah tangga atau yang diam di rumah saja, semuanya dalam keadaan lelah. Tapi beda-beda gitu ya. Ada yang lelahnya menghasilkan pahala, ada juga yang tidak menghasilkan pahala. Maka saya suka nanya, akhwati fillah, kalau cari ilmu lelah enggak gitu ya. Pasti jawabannya ya lelah gitu, semuanya pun lelah. Kalau nggak cari ilmu, lelah juga gitu, karena dia diam aja di rumah misalkan. Orang-orang yang misalkan pengajian offline, dia datangi semua tempat, pasti lelah kan. Dia keluar rumah, kemudian dia menghadiri majlis taklim gitu ya. Dengan perjalanan yang jauh atau yang dekat, pasti ada rasa lelah. Tetapi orang-orang yang tidak melakukan amal ibadah pun, yang tidak mencari ilmu pun, dia dalam keadaan lelah. Ya, orang yang beriman lelah dengan sholatnya, dengan ibadahnya. Orang yang tidak melakukan ketaatan pun lelah. Ya, pernah dengar nggak orang yang tidur seharian? Ya, akhwati fillah. Misalnya dari pagi sampai siang tidur. Kira-kira itu nikmat apa enggak? Enggak, pusing. Enggak. Pasti pusing ya. Itu berarti lelah, walaupun kelihatan wah dia istirahat, ya enggak gitu ya. Tidur lama-lama pun lelah, lari pun lelah gitu. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, mengabarkan kepada kita, lelahnya kita itu nanti akan famulaki, maka akan ada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kelelahan itu dalam dalam rangka ibadah kepada Allah, tentunya berpahala. Tetapi kelelahan dalam bermaksiat kepada Allah pasti akan mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Kayak orang yang bermaksiat gitu ya, orang yang minum khamr, orang yang pacaran, naudzubillah ya, orang yang berzina, mereka pun lelah gitu ya. Tetapi ada kalau ketika mereka lelah dalam maksiat, pasti ada akibatnya kelak di hari kiamat. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa dalam tafsir ya ayuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi, sesungguhnya kamu telah berupaya dan beramal untuk menuju Tuhanmu dengan sebenar-benarnya. Kita bersungguh-sungguh gitu ya. Kemudian sesungguhnya kamu bakal berjumpa atau menyumpai balasan yang baik atau yang buruk sesuai dengan amal perbuatanmu. Ini sudah dikabarkan, semua itu dalam keadaan lelah. Semuanya dalam keadaan lelah. Apakah di dunia atau di akhirat gitu ya. Dan kata para ulama bahwa di keduanya. Di dunia juga di akhirat. Terus kapan dong kita istirahatnya, Hot? Ya, karena tadi kita sudah di awal sudah dibahas loh ya tentang bahwa ketika dibangkitkan kita akan ada di alam mahsyar, setelah alam mahsyar ada alam hisab ya, nanti ada telaga Kausar bagi orang-orang yang berhak meminumnya, telaga Rasulullah, nanti ada sirat ya akhwat ya, ada apa nanti, ada melewati jembatan, terus seperti itu akan lelah berarti kan. Jadi di mana kata para ulama lelahnya yang Allah sebutkan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih, yaitu lelah di dunia juga di alam akhirat. Maka sangat disayangkan ketika ada orang capek di dunia akhirnya memilih apa? Bundir ya, ada tahu bundir. Padahal gitu ketika dia bundir, bunuh diri, dia juga akan capek juga. Bahkan balasannya akan lebih berat lagi. Karena orang yang melakukan perbuatan seperti itu, seolah-olah dia tidak beriman kepada Allah, juga tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nggak mau sabar gitu, naudzubillah ya. Padahal keduanya pun akan capek. Di dunia capek, di akhirat capek, maka istirahat sesungguhnya adalah kata Imam Ibnu Taimiyah, ketika kaki kanan kita sudah masuk ke surga. Bahkan kata para ulama, ar-rahatu fil jannah. Ya. Ar-rahatu fil jannah, istirahat itu sesungguhnya ada di dalam surga. Kemudian ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Zubair bin Awam dari Jabir, beliau mengatakan qala Jibril, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu wa amal ma syi'ta fa innaka mulaqi. Jibril berkata, wahai Nabi Muhammad, hiduplah kamu sesukamu, maka sesungguhnya kamu bakal mati. Jadi kita mau hidup sebagaimanapun, ya bahagia bagaimanapun, tetap bakal mati ya. Dan sukailah apa yang kau inginkan, maka sesungguhnya engkau pun akan meninggalkannya. Kita cinta sama keluarga, kita cinta sama harta, kita cinta sama tempat tinggal kita. Tapi kata malaikat Jibril apa? Fa innaka mufariquh, kamu pun akan meninggalkannya.
Ya, wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqi. Maka beramallah sesukamu, kamu mau ngapain aja silahkan. Fa innaka mulaqi, maka sesungguhnya kamu akan menjumpai balasannya. Ya, akan menjumpai balasannya dan akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhwati fillah, ketika kita merasakan lelah di dunia, ya namanya di dunia. Di akhirat juga lelah. Ini tempat perjuangan kita. Sehingga dalam sebuah hadis, ya subhanallah, pasti udah pada tahu juga tentang salamnya Allah Subhanahu wa taala kepada Khadijah, Sayyidah Khadijah. Awal-awal mula kenabian Nabi Muhammad SAW itu perjuangan yang sangat sangat besar gitu ya, dari seorang sosok Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Beliau menghabiskan hartanya untuk dakwah Nabi. Bahkan makanan pun kadang tidak ada, selama 3 bulan pernah diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Khadijah nggak bisa yang dalam posisi beliau memiliki anak kecil, badannya kurus gitu ya. Bahkan kadang air susunya aja nggak keluar untuk menyusui Sayyidah Fatimah. Suatu waktu Ata Jibril, ya, datang malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadhi Khadijah. Kata malaikat Jibril, itulah ada datang Khadijah, akan membawakan makanan untuk engkau. Adim, au syarab, au ta'am, katanya, ada Khadijah. Kemudian kata malaikat Jibril, faqra alaiha salam, maka sampaikanlah salam min rabbiha. Sampaikanlah salam kepada Khadijah dari siapa ya, Khad? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Khadijah dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala dengan perjuangannya Khadijah. Kemudian kabarkan fabasyirha, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, kabarkan kepadanya fa inna laha baitan fil jannah. Maka karena sesungguhnya dia sudah disediakan rumah di surga, ya. La nasoba, ya, tidak akan merasa lelah, wala khosoba, juga tidak akan merasa bising ketika di alam surga, gitu ya. Ini salam dari Allah, begitupun janji dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga untuk Sayyidah Khadijah. Karena ketika di awal mula kenabian Nabi Muhammad SAW, beliau sangat berjuang gitu ya. Lelahnya dia di rumah, lelahnya dia mendorong dakwahnya Nabi Muhammad, dia tidak pernah mengeluh. Bisingnya anak-anak di rumah, dia nggak pernah mengeluh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah kabarkan bahwa Sayyidah Khadijah, dia akan mendapatkan surga yang mana tidak ada kebisingan, ya, berisik anak-anak nangis, kemudian juga nggak ada lelah, harus masak, harus beres-beres gitu ya. Nah, ini pun menjadi penghibur para ummahati fillah yang mungkin sedang Allah uji dengan berbagai aktivitasnya, lelah di dunia ini gitu, karena memang tempat dunia ini ada tempat lelah, dan sesungguhnya istirahat sesungguhnya adalah di surganya nanti kelak. Kemudian kata Allah di ayat 7 dan 8, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kata Allah, adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Ya, jadi di hari kiamat manusia akan terbagi menjadi 2. Ada yang mendapatkan kitab dari sebelah kanan, ada juga yang mendapatkan kitab dari sebelah kiri. Nah, kalau kita pengen yang mana, Ahwat? Kanan apa kiri? Kanan. Pasti yang kanan ya, nggak mau yang kiri. Pilihnya kapan? Sekarang apa nanti? Nanti. Ya sekarang. Pilihnya harus mau dari sekarang ya, Ahwat ya. Kita pengen yang kanan, harus mau berjuang dari sekarang. Ya, milihnya kapan? Ya sekarang. Kita pengen yang kanan, berarti harus melakukan ibadah sesuai dengan yang Allah perintahkan, gitu ya. Jadi kalau kita milihnya nanti udah nggak bisa. Ketika di hari peradilan Allah, di yaumul hisab, udah nggak bisa milih, ya Allah aku pengen yang kanan aja gitu. Padahal misalkan ya, naudzubillahi min dzalik, maka tentukan pilihan kita dari saat ini. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Kemudian kenapa dengan tangan kanan gitu, kata di sini dalam ayat ini, bahwa kanan ini memiliki banyak keunggulan, banyak fadilah gitu, sehingga Rasulullah SAW pun yuhibbut tayammun, ya, kata Aisyah, Rasulullah suka sekali melakukan sesuatu pokoknya yang dari kanan dulu.
Kalau mau pakai sendal sebelah kanan dulu, mau makan tangan kanan, bahkan pakai celak mata aja Rasulullah itu dari sebelah kanan. Bersiwak juga ya akhwati fillah ya. Kalau kita gosok gigi kan itu sama ya hukumnya seperti siwak. Kalau kita kebiasaan kan dari kiri dulu. Nah, padahal sunnahnya bersiwak ataupun gosok gigi itu dari sebelah kanan dulu, jangan sebelah kiri dulu, gitu ya. Dan tayamun, yamin atau tayamun ini ada sesuatu yang dihormati kanan. Kita kalau ngasih makanan, ngasih barang pakai tangan kanan, gitu ya. Sedangkan yang kiri itu identik untuk sesuatu yang buruk, yang tidak baik. Ya, kalau tangan kiri biasanya untuk mohon maaf ya, bersihkan kotoran atau buat cebok itu pakai tangan kiri. Nah, di sini fa'amma man utiya kitabahu biyamini, orang yang mendapatkan kitab dari sebelah kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan mendapatkan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Gitu, subhanallah. Di sini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ubadah bin Abdullah bin Zubair an Aisyah qalat, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ba'di salatih, bahwa Rasulullah pernah membaca gitu ketika di sebagian salatnya. Jadi kalau Rasulullah tuh kalau salat, kalau lagi sujud ya akhwat ya, sujud Rasulullah selalu memanjangkan sujudnya dan membaca doa-doa yang lain. Seperti yang kemarin juga tentang Allahumma ati nafsi taqwaha. Itu juga Rasulullah sujud dengan sujud yang panjang dengan meminta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sebagian salatnya yang lain, ketika sujudnya pun Rasulullah berdoa. Apa doa Rasulullah? Allahumma hasibani hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisaban yang mudah. Seperti dalam ayat ini, hisaban yang mudah. Falamman sarafa, maka ketika Rasulullah selesai dari salatnya, qultu, kata Aisyah, aku bertanya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, mal hisabul yasir. Apa itu hisab yang mudah? Aisyah bertanya, cerdasnya Aisyah. Jadi kalau misalkan ada yang nggak jelas, Aisyah langsung bertanya, Sayyidah Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apa hisab yang mudah itu? Qala, kemudian kata Rasulullah bersabda, an yanzura fi kitabihi fayatajawazu lahu anhu. Yaitu ketika Allah memeriksa kitab kita, catatan amal kita, fayatajawazu lahu anhu. Kemudian melewatinya begitu aja. Jadi cuman dilihat, udah selesai kita sama Allah Subhanahu wa taala. Innahu manu kishal hisaba ya Aisyah yauma idin halaka. Sesungguhnya orang yang dihisab dengan sangat teliti. Jadi kan ada hisab yasiro, ada hisab yang teliti. Kalau hisab yasiro, Allah hanya melihat kitab kita sudah gitu ya. Dia sudah selesai hisabnya. Tapi orang yang benar-benar diteliti kitabnya ketika di hari kiamat, wahai Aisyah, katanya, yauma idin halaka. Di hari kiamat itu, di hari hisab itu, dia sungguh akan celaka. Jadi kalau benar-benar teliti, kitabnya diteliti oleh Allah, maka akan celaka. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita bisa amalkan ya akhwat ya doa ini yang dibacakan oleh Rasulullah, terutama ketika sujud terakhir, banyakin doa gitu akhwat, apapun itu. Salah satunya adalah Allahumma hasibani hisaban yasira. Ya Allah, hisab kami dengan hisaban yang mudah. Karena kita gak bakal mampu gitu kalau kita benar-benar dihisab dengan detail ketika di hari kiamat. Akan sangat banyak sekali dosanya gitu ya dibandingkan dengan amal baik kita. Allahumma hasibni hisaban yasira. Dan ini adalah orang-orang yang mendapatkan kitab dari sebelah kanan. Maka tentukan dari hari ini ya, dari saat kita di dunia, mana yang akan kita inginkan, kanan atau sebelah kiri. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ayat 9, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Setelah mereka mendapatkan kitab dari sebelah kanan, kemudian bagaimana? Subhanallah. Dia akan kembali kepada kaumnya. Ahlihi di sini juga disebutkan kepada keluarganya, masruran, dalam keadaan gembira, bahagia ya akhwat ya, ketika dia sudah mendapatkan kitab sebelah kanan. Mudah-mudahan kita termasuk dari mereka ya. Dia akan kembali dalam keadaan bahagia dan ila ahli, kepada keluarganya. Kemudian bagaimana ketika dia tidak memiliki keluarga yang beriman, misalnya ya ada yang mu'alaf, dia sendirian, maka dia akan kembali kepada sesama orang yang beriman. Kalau ada keluarganya yang masuk surga atau ada keluarganya yang golongan kanan, dia pun akan kembali kepada keluarganya. Maka di sini pun kita sebagai apa ya, teguran untuk kita semua, ketika soleh itu jangan soleh sendiri ya akhwat ya. Kita ngaji jangan ngaji sendiri.
kita tutup aurat, jangan tutup aurat sendiri, tetapi ajaklah keluarga kita. Kita punya anak perempuan, anak gadis ya, yang mereka belum bisa baca Quran, kita ajarkan mereka. Kalau enggak, kita carikan guru privat ya. Kalau kita mau datang ke pengajian, misalkan di dekat rumah, jangan sendirian ya akhwat. Kalau memang pengajarnya adalah bapak-bapak, misalkan, kita ajak suami kita misalkan untuk belajar juga. Ya, jangan sampai kita mendapatkan hidayah sendiri, sedangkan keluarga kita ditinggalkan. Naudzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena di sini wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang-orang yang mendapatkan kitab atau buku dari sebelah kanan itu, mereka akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman, yang sama-sama golongan kanan. Gitu. Maka subhanallah ya, orang-orang yang sudah mendahului kita, misalkan ada yang titip ya, saya titip untuk ayah saya yang sudah meninggal, misalkan ya, saya titip untuk suami saya untuk itu akan sampai pahalanya ya akhwati fillah ya. Jadi ketika kita masih diberikan kesempatan hidup hari ini, kita bersedekah untuk ahli kubur kita, orang tua kita, guru kita, pahalanya akan sampai. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, wala yanqusa min ajri fa'ilihi, dan tidak akan mengurangi pahala orang yang mengerjakannya. Misalkan ya, kita atau saya, misalkan saya bersedekah atas nama ayah saya, itu akan sampai pahalanya kepada ayah gitu, insya Allah. Dan kata Rasulullah, tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakannya. Jadi kita pun yang bersedekahnya pun akan mendapatkan pahala. Jadi subhanallah, kita bisa transfer pahala nih untuk keluarga kita yang di alam kubur. Atau kita khususkan baca Al-Qur'an, saya baca Quran, saya khususkan untuk keluarga saya yang sudah meninggal. Sehingga ketika di hari kiamat kita bisa bareng-bareng lagi ya akhwati fillah ya. Subhanallah, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Jadi dakwah yang paling penting adalah dakwah pertama itu kepada keluarga kita dulu. Jangan dakwah jauh-jauh dulu ya akhwat ya. Dakwah ke orang kampung sebelah atau bahkan se-Indonesia, jangan dulu. Tapi yang paling pertama adalah kita dakwahi anggota keluarga kita sendiri terlebih dahulu. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kalau kita pengen kumpul lagi di surga gitu ya. Kemudian di surah At-Tur ayat yang sudah sangat masyhur ya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'im bima kasaba rahin. Kata Allah, dan orang-orang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Jadi nenek moyangnya beriman, cucunya juga beriman. Kami hubungkan alhaqna bihim ya, hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Wa ma'alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Ya, jadi ketika ada anak sedekah atas nama orang tuanya, nggak akan dikurangin pahalanya. Mereka pun tetap dapat pahala. Kemudian kullu mri'im bima kasaba rahin, setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Apa yang kita kerjakan di dunia ini akan kita tuai kelak di alam akhirat. Jadi dalam ayat ini kata tafsirnya ya, ini kemudian dia kembali kepada keluarganya di dalam surga. Jadi sama-sama berjuang ya akhwat ya, jangan berjuang sendirian. Ajak anggota keluarga kita juga nggak mau kumpul hanya di dunia, tapi juga pengen kumpul di alam surga. Kemudian dalam tafsirnya juga dalam surah At-Tur ini, al-haqna itu bagaimana? Misalkan keluarganya ada di surga keberapa misalkan ya, nanti dia bisa narik saudaranya atau keluarganya yang berada di surga yang di bawah. Itu bisa ya. Atau misalkan dia bisa saling mengunjungi juga ya, mengunjungi sanak saudaranya yang ada di surga, mungkin ada di surga pertama atau surga kedua, bisa saling mengunjungi ya. Tapi naudzubillahi min dzalik, dalam surah Al-A'raf ada bayangan atau gambaran ketika ketika di surga dan neraka, ada ahli surga, ada ahli neraka. Ketika ahli neraka, orang ahli surga bisa melihat orang yang di neraka, siapa saja yang ada di dalam neraka. Dan mereka minta minum, orang neraka minta minum, wahai ahli surga aku minta minum. Tapi kata orang surga ini udah nggak bisa gitu, karena ini tidak ada gitu, tidak ada pertolongan ketika sudah terjadi yaumul hisab ini gitu. Kecuali nanti ada yang namanya syafaat ya, beda lagi ya. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat 10-nya yang tadi tentang golongan kanan, Allah Subhanahu wa taala sekarang menyebutkan golongan kiri, golongan kiri.
atau ashabus shimal. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, adapun orang yang diberikan kitabnya dari arah belakangnya. Jadi dalam ayat lain dari sebelah kiri, ada juga dalam ayat ini dari arah belakang. Maka bagaimana maksudnya menggabungkan kedua ayat yang berbeda? Nah, ini sebenarnya maksudnya sama, yaitu dengan tangan kirinya dari arah belakang, dengan menjulurkan tangan kirinya ke arah belakang lalu menerima kitabnya. Saking apa? Saking dia nggak mau menerima kitab tersebut gitu ya, dia nggak mau dapat kitab ini, sehingga dia pun mengambilnya dengan tangan kiri ya, kemudian juga dari arah belakang, nggak mau lihat kitabnya. Nauzubillahi min dzalik. Ya, ini yang gagal ya, atau dapat rapot merah ya kalau di sekolah. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan apa nih? Orang-orang yang mendapatkan kitab dari sebelah kiri dan dari arah belakang, dia mengatakan fasaufa yad'u suburo, maka dia akan berteriak suburo, celakalah aku. Nauzubillahi min dzalik. Dia menyesal gitu ya apa yang telah dilakukan di dunia tanpa ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa lagi? Wa yasla sa'ira, ya. Kemudian kata Allah, dia pun akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura. Bagaimana dia dulu di dunianya? Mereka sungguh di dunianya bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Ya, bergembira. Jadi di sini akhwati fillah bukan berarti orang beriman gak boleh bahagia, bukan gitu ya. Tetapi orang kafir bergembira rianya bagaimana? Yaitu mereka tidak memikirkan akibat dari amal perbuatannya. Dia maksiat, dia buka aurat misalnya kalau perempuan ya. Dia minum khamar, dia menyiksa orang-orang beriman dan sebagainya. Dia bergembira dengan perbuatan tersebut tanpa takut kepada Allah, tanpa takut akan adanya hari kiamat. Dia nggak percaya, dia hanya pengen senang-senang aja gitu ya. Sedangkan kalau untuk orang mukmin bukan berarti nggak boleh gembira ya, tapi kegembiraan kita itu berupa ketenangan ya, ketenangan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Coba akhwat, kegembiraan itu tandanya apa? Bahagia tandanya apa gitu ya akhwat? Tanda bahagia itu apakah dengan ketawa atau dengan bagaimana? Tenang. Senang. Senang Apa? hatinya. Tenang. Kenangan hati. Senang hatinya, betul. Ya kalau ketawa itu bahagia bukan? Bahagia. Terbahak-bahak. Bahagia. Yang paling sering ketawa siapa nih Umi? Biasa. Ketawa aja terus. Apa tuh? Gawat dong. Banyak Ya, beracun. orang ya Umi ya, yang di rumah sakit Orang gila. jiwa. Orang gila, Iya, betul. Jadi kalau kebahagiaan itu dilihat dari terbahak-bahak ketawa, berarti kita kalah dong sama orang gila gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Maka di sini bukan berarti kita nggak boleh bahagia ya akhwat, tapi dalam surah Ar-Ra'd ayat 8, ala bidzikrillah tatma'innul qulub gitu ya, bahwa kebahagiaan hakiki seorang orang beriman itu ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang yang nanti akan mendapatkan kitab sebelah kiri, bahagianya mereka itu karena mereka udah nggak ingat Allah. Mereka maksiat, udah nggak peduli gitu ya. Bahkan mereka menganggap ini kehidupan sekali aja, udah meninggal udah aja. Ya, sehingga dalam surah Yasin disebutkan mereka mengatakan, emangnya mungkin ketika kita sudah mati akan hidupan kembali, ya. Nah, ini mereka tidak beriman kepada hari kiamat. Maka kita bisa lihat orang-orang yang tidak beriman dengan hari kiamat, hidupnya akan bebas tanpa aturan gitu ya, nggak peduli, saya pokoknya ngelakuin ini, saya yang penting bahagia, yang penting saya ketawa. Naudzubillah min dzalik. Mereka nggak peduli dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Fasaufa innahu kana fi ahlihi masrura, mereka akan masuk ke neraka dan dulunya mereka bahagia, nggak peduli dengan hukum-hukum Allah, tidak peduli dengan ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan lagi dalam ayat 14 masih tentang orang-orang yang mendapatkan kitab sebelah kiri ini. Innahu dhanna alla yahur. Sesungguhnya dia yakin bahwa sekali-kali tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab mereka ingkar, sebab mereka kafir, nggak mau beriman kepada Allah karena mereka tidak yakin akan adanya hari pembalasan. Jadi kalau misalkan ini kan orang-orang ateis ya, atau orang yang liberal, mereka nggak percaya akan adanya hari kiamat. Mereka nggak percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu gitu, maka nggak adil gitu ya Ahwat ya. Maka buat apa gitu, ada hukum-hukum ini, ada orang yang maksiat,
ada orang yang taat. Kalau tidak ada peradilan di hari kiamat, maka nggak adil. Padahal Allah, alaihissallahu biahkamil hakim. Allah itu adalah hakim yang paling adil. Ya, yang nggak bisa disogok pakai uang ketika di hari kiamat. Ya, dan ini innahu dhanna alla yahur. Orang-orang yang mendapatkan kitab dari sebelah kiri itu mereka nggak yakin akan pertemuan dengan Allah. Mereka nggak yakin dengan hari pembalasan. Kemudian di sini kata Ibnu Abbas, dia meyakini bahwa tidak akan kembali kepada Allah dan Allah tidak akan menghidupkannya kembali sesudah mati. Jadi mereka bilang mungkin udah mati, udah aja selesai. Padahal tidak seperti itu. Maka kata Allah, bala inna rabbahu kana bihi basira. Bala ini sebagai bentuk apa ya? Penentangan. Nggak seperti itu. Tidak benar apa yang mereka sangka, ya. Yang benar adalah inna rabbahu kana bihi basira. Sesungguhnya Tuhannya, maksud Allah Subhanahu wa taala, basira. Itu selalu melihat kita semua, ya akhwat. Allah melihat kita bahkan dari ketika kita masih di dalam kandungan ibu kita, Allah udah tahu. Allah udah tahu kita dulu bagaimana, bahkan nanti akan bagaimana, Allah Maha tahu. Innahu kana basira. Inna rabbahu kana bihi basira. Kemudian jelaskan bahwa sebenarnya Allah akan mengembalikannya menjadi hidup seperti kejadian semula ketika nanti kita sudah wafat, sudah hancur lebur, ya. Ada satu tulang namanya tulang tungir, ya. Itu masih ada dan itu akan masih tersisa di tubuh manusia. Setelah meninggal nanti Allah mudah untuk membangkitkan kembali dan akan membalas semua amal perbuatan yang baik dan yang buruk. Kalau nggak ada hari pembalasan berarti Allah nggak adil, gitu ya. Buat apa dong sekarang akhwati fillah datang ke majelis ilmu? Buat apa saya baca Quran? Buat apa sholat kalau nggak ada hari pembalasan? Maka ketika kita bisa melakukan ibadah, itu artinya kita didasari dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Maka sering Allah menyandingkan kata iman kepada Allah dengan hari kiamat. Itu kenapa? Karena banyak orang yang tidak mau beramal solih ketika di dunia, itu penyakitnya, nggak iman sama Allah dan hari akhir. A'udzubillahi min dzalik, ya. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Kemudian di ayat selanjutnya ayat 16, fala uqsimu bisyafaq. Ya, Allah bersumpah dengan asyafaq. Syafaq itu adalah senja merah, cahaya merah, ya. Atau kalau orang Sunda bilangnya mega mega merah. Betul ya, seperti ini gambarnya. Ya, fala uqsimu bisyafaq. Ayat 16, Allah bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja atau waktu maghrib nih akhwat, ya. Jadi waktul maghrib malam yagi bisyafaq dalam hadis itu, ya. Waktu maghrib itu selagi belum hilangnya mega merah. Mega merah itu indah sekali, ya, kalau kita lihat di waktu maghrib. Dan ini tanda-tanda masih masuk waktu maghrib dan masih berlangsungnya waktu maghrib. Kalau mega merah ini sudah hilang, maka itu sudah masuk waktu isya. Nah, Allah bersumpah dengan mega merah ini, ya, dengan cahaya merah di waktu senja. Kemudian juga Allah bersumpah lagi walaili wa ma wasaq, demi. Tadi uksimu ini artinya demi, ya akhwat, ya. Huruf la bukan artinya tidak, tetapi adalah la ziyadah saja, la tambahan. Uqsimu maksudnya aku bersumpah, kata Allah, dengan mega merah. Kemudian walaili wa ma wasaq, dan Allah pun bersumpah dengan malam yang diselubunginya. Maksudnya ketika sudah habis, sudah hilang mega merah, Allah langsung menyambutnya atau menyambungnya dengan waktu malam, yaitu isya itu sudah malam, ya. Walaili wa ma wasaq, Allah bersumpah dengan waktu malam. Dan di sini pun tentang keagungan waktu malam kita sudah bahas di surah Al-Lail, bisa dilihat lagi, ya. Kemudian Allah juga bersumpah wal qamari idza tasaq, Allah bersumpah dengan bulan purnama. Ittasak itu yang sudah membulat, kata para ulama, bulan yang sudah bercahaya, bulatannya sempurna, atau diartikan bulan purnama. Allah bersumpah dengan bulan purnama. Apa yang Allah sumpahkan? Ya, udah 3 kali Allah bersumpah, ya. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq. Yang akan Allah sumpahkan atau konteks sumpahnya adalah kata Allah, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Nah, sumpahnya Allah ini. Apa kata Allah? Sesungguhnya, ada lam. Ini menunjukkan arti benar-benar. Ada nun di sini juga nun taukid, penegasan. La tarkabunna. Sesungguhnya kalian benar-benar melalui tingkatan demi tingkatan dalam kehidupan. Ya akhwati fillah yang saat ini usianya beragam, ya. Pasti melewati yang namanya bayi. Betul nggak? Ada yang langsung ke sini?
atau ke sini dulu? Bahkan di dalam perut ibu kita dulu ya, asalnya berapa minggu, berbulan-bulan, udah lahirkan, udah dilahirin, nanti merangkak kayak gini, baru tinggi, baru jadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, dan kemudian nanti akan memasuki fase yang ini. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Ini manusia itu dari lemah kuat, dari kuat lemah ada lagi. Seperti ini. Dan kata Allah, la tarkabunna tabaqan al tabaq. Masa nggak mau yakin sama Al-Quran gitu ya? Allah benar-benar menyampaikan kita itu hidup dalam keadaan melalui tingkatan demi tingkatan. Di dunia atau di akhirat? Keduanya ya akhwat. Di dunia juga sama tadi tahapan kita dari kecil. Begitupun bukan hanya manusia saja tetapi juga tentang handphone ya. Mungkin ada yang pernah ngalamin HP apa nih, cinit-nit. Cinit itu apa ya? HP yang nggak ada layarnya, cuman suara aja, cuma bisa SMS aja. Ngalamin nggak? Atau ada masih yang punya HP kayak gitu? Ada ya? Nah ini tobakon antobak tentang dunia pun asalnya HP seperti itu berkembang lagi, HP-nya jadi di tahun sekian. Bahkan sekarang HP-nya udah yang pakai smartphone gitu ya dengan layar sentuh dan sebagainya. Ini adalah bukti keagungan Al-Quran gitu ya, bahwa manusia akan bertahap, semakin bertahap sampai saya pernah nanya sama ibu saya gitu ya, yang saat ini saya punya bayi gitu kan, pakai pampers. Saya pengen nanya sama mama, dulu kita pakai apa gitu ya. Khawatir dulu kan nggak ada pampers. Coba ya ummahat mungkin ada yang bisa jawab, dulu sebelum ada pampers pakai apa dulu tuh ibu-ibu tuh? Bu Endang mungkin pakai apa dulu Umi? Kain kali ya? Ya Popok kain. Sebagai bobok kain ya, sebelum bobok kain gitu kan, kain yang diapakan ya dirobek-robek gitu seperti itu. Dan sekarang lebih canggih lagi, ada pampers ya dengan yang lebih mudah lagi, dan tobakon antobak ada tingkatan-tingkatan. Kemudian dulu mungkin masih jalan kaki. Ingat kalau orang tua saya pun di kampung ya, kalau mau ke kota itu jalan kaki dulu gitu, pengen dapat angkot ya. Kemudian berkembang jadi ada motor, sekarang ada mobil, apa ada angkot. Kemudian juga di kota-kota besar udah ada apa? Kereta api ya, ada kereta listrik, ada bis dan sebagainya. Itu lebih melalui tingkatan-tingkatan. Ini Allah kabarkan, latar kabun tobakon antobak, bukan hanya tentang manusia saja, bukan tentang hanya dunia saja, tetapi juga di alam akhirat juga bertahap. Ya akhwat ya, bertahap. Ketika sudah meninggal nanti dibangkitkan, bertahap juga bagaimana prosesnya. Di sini dalam ayat ini sesungguhnya kata Ibnu Jarir dijelaskan, sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan melalui keadaan demi keadaan. Kita semua maksudnya kita akan melalui keadaan demi keadaan dan urusan demi urusan yang berat-berat. Kemudian makna yang maksud sekalipun khitabnya hanya kepada Nabi Muhammad, tetapi untuk kita semua maksudnya ya, mencakup semua manusia, bahwa mereka di hari kiamat pun akan mengalami banyak penderitaan karena menghadapi keadaan dan peristiwa-peristiwa yang sangat menakutkan. Jadi kalau dunia bentar aja gitu ya, ada tahapannya. Begitupun di alam akhirat itu ada tahapannya dan yang lebih menakutkan lagi, mengerikan lagi gitu ya akhwat. Kemudian di ayat selanjutnya ayat 20-21 izin diselesaikan ya, ayatnya sampai 25 saja. Insya Allah selesai dikit lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama lahum la yu'minun." Maka mereka tidak mau beriman, ya. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Ya, akhwati fillah, di ayat 21 ini ada anjuran ya untuk bersujud, namanya ayat sajdah. Jadi kalau kita baca atau nanti ya lagi baca Quran atau lagi sholat juga disunahkan untuk bersujud. Bacaannya apa aja ya, tapi yang disunahkan yang udah sering dibaca juga sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tapi kalau mau subhanallah bihamdihi juga nggak apa-apa ya. Jadi kalau kita baca ayat ini kita disunahkan untuk bersujud, dan namanya ayat sajidah ya, dalam Al-Qur'an ada sekitar 15 ayat. Di sini maksud Allah Subhanahu wa taala ditafsirkan oleh para ulama dalam ayat 20-21 ini, apakah yang menghalangi mereka untuk beriman kepada Allah? Ya, jadi di sini bukan pertanyaan istifham biasa ya, tapi istifham inkari. Pertanyaan untuk mengingkari mereka. Ya, kenapa mereka itu apa yang membuat mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya gitu ya? Dan mengapa mereka
ketika dibacakan Al-Quran tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam ayat 22, balil ladzina kafaru yukadzibun, yaitu kata Imam Ibnu Katsir bahwa dari watak mereka sudah karakter mereka orang-orang kafir itu memang mereka nggak mau menerima kebenaran dan mengingkari dan juga menentang tentang kebenaran Al-Quran gitu. Di ayat sebelumnya ada istifham ingkari ya, kata Allah mereka kenapa nggak mau beriman kepada Allah, nggak mau bersujud kepada Allah, ketika dibacakan Al-Quran pun nggak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dasarnya adalah karena keingkaran mereka menentang kebenaran sudah dari watak orang-orang kafir. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang masih menentang agama Allah, bisa jadi gitu, emang udah watak mereka seperti itu. Kita mau kasih tahu juga susah, ya udah dari watak mereka, atau kita bilangnya keras kepala gitu ya, orang yang udah dikasih tahu masih ngeyel gitu, ya udah kata Allah balil ladzina kafaru yukadzibun, mereka itu udah dari wataknya kadzib atau orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bima yu'un, padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Jadi mau mereka menyembunyikan apapun Allah mengetahuinya. Kata Imam Mujahid dan Imam Qatadah mengatakan bahwa Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hati mereka. Jadi bukan hanya ucapannya saja, yang dalam hati mereka pun Allah Maha mengetahuinya. Kemudian ayat terakhir 24-25 kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fabashshirhum bi'adzabin alim, ya, maka beri kabar gembiralah. Maksudnya kabar gembira apa? Itu dengan azab yang pedih untuk orang-orang kafir, yakni beritakanlah kepada mereka wahai Muhammad bahwa Allah telah menyediakan bagi mereka azab yang pedih. Jadi Allah sudah menyediakan untuk orang-orang kafir, orang-orang yang nggak mau beriman kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah dan Rasul-Nya, berupa siksaan yang sangat pedih. Kemudian ayat 25 Allah tutup dengan illalladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal salih. Ya, lagi-lagi di sini Allah gabungkan kata iman dengan beramal salih, yang mana menandakan gak cukup iman saja tanpa amal salih, atau hanya amal salih saja tanpa keimanan, itu gak bermanfaat. Harus digabungkan keduanya. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Ini merupakan istisna munqati, itu pengecualian, yakni orang-orang yang hatinya beriman dan beramal salih, yaitu dengan seluruh anggota tubuhnya. Matanya dia pakai untuk melihat keagungan Allah, untuk baca Quran gitu ya. Telinganya juga untuk mendengarkan nasihat-nasihat Allah, nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nasihat para ulama. Lisannya juga berkata-kata yang baik, tangannya juga sama, kakinya juga dia langkahkan untuk ke tempat yang terbaik ya, untuk cari ilmu kah atau untuk ibadah yang lainnya. Seluruh anggota yang dipakai untuk beramal salih kepada Allah, maka bagi mereka adalah pahala, yaitu ghairu mamnun, pahala yang tidak putus-putusnya. Maksudnya apa? Kata Ibnu Abbas, makna yang dimaksud ialah tidak dikurangi ya. Jadi jangan takut kalau pahala kita berkurang ya. Berkurang itu kalau kita melakukan maksiat. Ya akhwat ya. Jadi kalau kata Rasulullah SAW, barang siapa sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka mendapatkan pahala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena kalau dibandingkan dengan dunia itu pasti ada habisnya ya, ada habisnya. Kita punya uang, ada habisnya, punya harta, ada habisnya. Tetapi kalau pahala akhirat itu, pahala sholat 2 rakaat aja sebelum subuh, itu pahala yang abadi sampai ke surga. Ghairu mamnun. Kesimpulannya juga di sini menunjukkan bahwa pahala yang diterima oleh mereka di negeri akhirat tidak akan ada putus-putusnya. Seperti dalam ayat lain dalam surah Hud, atau an ghairu majdud, sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Begitu ahwati fillah ya di surah Al-Insyiqaq. Mungkin sedikit penutup juga di ayat 25 ini, bahwasanya ketika di hari kiamat ya, tadi kan perjalanannya secara perjalanan dari alam kubur ya, kita akan dibangkitkan, kemudian ada alam mahsyar, ada hisab, ada syafaat, ada apa lagi, ada telaga Kausar, kemudian sirat, baru masuk surga. Nah semua udah pada masuk surga, amin ya, mudah-mudahan kita semua juga bagian dari dalamnya. Ada juga yang masuk neraka, dan saat itu ketika sudah masuk surga, ahli surga, mereka kan akan galau ya.
Ya Allah, kita takut dikeluarin lagi dari surga. Takut nggak kita kalau udah kita masuk satu tempat yang indah, kita takut akan dikeluarkan lagi atau akan keluar? Pasti ada ketakutan ya. Maka saat itu akan ada seekor kambing yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kambing itu disembelih di mana? Sembelih di mana Ahwat tadi? Di surga ya, disembelih di surga. Kemudian para ahli surga ditanya, "Wahai ahli surga, tahukah kalian ini apa?" Kemudian diibaratkan gitu. Kematian itu adalah seekor kambing yang disembelih. Jadi kalian tidak akan merasakan mati lagi ketika di surga. Jadi tenang aja, kalian di surga akan selamanya. Gak mungkin akan dikeluarkan lagi. Jadi nggak akan ada kematian. Kemudian juga didatangkan kambing ini ke alam neraka, ditanya kepada ahli neraka, "Wahai ahli neraka, ini apa?" Kambing ini adalah kematian, diibaratkan adalah sebuah kematian. Kemudian disembelih juga kambing tersebut di alam neraka. Kemudian dan begitulah kalian tidak akan ada kematian di alam neraka. Dalam ayat lain disebutkan ketika sudah hancur lebur ahli neraka, dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi, dikokohkan lagi ya bentuk tubuhnya, dibakar terus seperti itu. Adapun orang-orang yang hanya singgah di neraka pun dia nanti akan berpindah ke alam surga. Jadi kalau masih ada urusan yang harus diselesaikan dulu ya, ada dosa-dosa yang belum terselesaikan saat itu, dia akan dibakar dulu di neraka, baru nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kita berdoa kepada Allah, apa kita doanya? Ya Allah, jauhkan kita dari siksa neraka, kemudian juga masuk ke dalam surga dengan hisaban apa ya, Akhwat? Hisaban yasira wala sabiqan bil adab, itu doa yang penting banget, dan tidak didahului oleh siksaan terlebih dahulu. Ya Allah, nas'aluka ridhaka wal jannah ya, bi hisabin yasira ya, wala sabiqan bil adab, dan tidak didahului dengan adab terlebih dahulu. Ya, begitu Ahwat, alhamdulillah kita sudah selesai di penghujung ayat surah Al-Insyiqaq. Mudah-mudahan yang disampaikan ini walaupun ya ala kadarnya gitu ya, bukan hanya sebatas sebagai ilmu yang kita tak ketahui ya, tetapi semoga menjadi bekal kita bertambah keimanan kita kepada Allah dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya barakallahu fikunna, semoga selalu diberikan kesehatan akhwati fillah. Insyaallah bertemu di Sama-sama, Ustazah. ya tadabbur selanjutnya. Kita Insyaallah. tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Baik, Ustazah. Syukran, Ustazah. Wa iyyakum akhwati.